Halo, kembali lagi dengan saya Dea Yulia Ferianti di sini. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Agama. Pertanyaan pertama, apa pendapat narasumber tentang pernyataan kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna adalah bahwa kematian itu adalah titik puncak manusia untuk mengambil keputusan yang terakhir. Dalam artian keputusan yang terakhir adalah keputusan untuk menyempurnakan hidup. Kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan ilahi, bersatu dengan kekuatan besar seorang ilahi. Pertanyaan kedua, menurut narasumber, apa artinya kematian yang harmonis? Dan apa akibatnya bagi jiwa seseorang yang mengalami kematian harmonis? Kematian yang harmonis adalah kematian yang sudah dipersiapkan. Kematian yang tidak memiliki dendam, tidak terikat dengan kehidupan dunia, tidak memiliki musuh dan iri hati. Mereka yang mengalami kematian harmonis adalah mereka yang siap untuk dipanggil oleh Tuhan dan lancar untuk masuk ke dalam alam baka. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan kematian tidak harmonis dan apa akibatnya bagi jiwa seseorang apabila mengalami kematian tidak harmonis? Kematian tidak harmonis adalah kematian yang dimana jiwanya masih terikat di dunia ini. Kematian tidak harmonis juga merupakan jiwa yang tidak bisa masuk ke dalam alam baka atau masih berada di alam fana. Alam fana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alam fana yang bisa dilihat oleh mata dan alam fana yang tidak bisa dilihat oleh mata. Alam fana yang tidak bisa dilihat oleh mata adalah alam di mana jiwa-jiwa mereka yang belum bisa masuk ke alam baka. Pertanyaan keempat, jelaskan tentang alam fana dan alam baka secara singkat. Dalam Kristen sendiri, alam terdiri dari 3, yaitu alam fana, alam roh, dan alam akhirat. Alam fana dalam Kristen adalah alam di dunia ini atau di mana manusia yang masih hidup. Sedangkan alam baka adalah alam roh. Alam roh adalah seperti alam di bawah air atau alam di angkasa raya atau alam di bawah fana. Berada di dimensi yang berbeda waktu dan juga kecepatan. Menurut Perjanjian Baru, istilah ini untuk menerjemahkan dalam alam orang mati. Bisa dibaca dalam Matius 13 ayat 23, Matius 16 ayat 16 atau Lukas 10 ayat 15. Contohnya adalah kisah mengenai orang kaya dan Lazarus serta bendahara yang tidak jujur. Sebenarnya penggambaran dunia orang mati yang ditulis di kisah tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengajarkan kita mengenai keadaan orang mati, melainkan hanya sebagai perumpamaan yang menggunakan dalam pikiran orang Yahudi kala itu. Pertanyaan kelima, apa yang harus dilakukan manusia agar mendapatkan keselamatan sejati? Untuk mendapatkan sebuah keselamatan dari Tuhan adalah kita harus percaya dengannya. Yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Selain kita juga percaya kepada Tuhan, kita juga harus menjalankan ke-10 perintah Allah yang dimana tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah sebagai bukti tidak ada jalan lain selain Allah untuk menuju sebuah jalan keselamatan.